Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Kali ini kami akan membagikan atau mengenalkan tentang mesin-mesin produksi atau mesin-mesin manufaktur untuk warga sekitar. Nah, kenapa kami menjelaskan tentang mesin-mesin produksi ini? Karena mesin-mesin produksi manufaktur ini dapat memicu munculnya UMKM baru di desa terkait. Seperti itu. Lalu sebelum kita merambah lebih jauh ke mesin-mesin produksi, nah kita harus tahu dulu mesin produksi itu apa. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu persatu mesin-mesin macam-macam mesin produksi yang akan kita bahas. Oke. Nomor 1. Nah, CNC router. Jadi CNC router ini adalah alat otomatis ya yang digunakan untuk mengukir suatu benda, bisa kayu, akrilik ataupun plastik. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu sedikit tentang alat CNC. Jadi mungkin dari teman-teman atau warga sekitar ini udah pernah mendengar istilah CNC. Jadi CNC ini secara garis besar yaitu alat yang dikontrol oleh komputer secara otomatis untuk memotong atau mengukir suatu benda. Nah, seperti itu. Jadi CNC router ini untuk mengukir kayu, untuk mengukir plastik, untuk mengukir akrilik, seperti itu. Jadi misal yang mempunyai mebel-mebel seperti itu, nah ini bisa dijadikan alat yang tepat untuk efisiensi waktu dan tenaga di sebuah usahanya. Nomor 2, CNC milling. Nah, kita tahu sebelumnya kita menjelaskan tentang CNC router yang bendanya itu benda-benda lunak, kayu atau plastik, akrilik. Nah, CNC milling ini berbeda karena CNC milling ini medianya yaitu benda-benda yang tergolong keras seperti logam. Nah, kayu ini juga bisa, tapi ini dalam skala kecil. Namun perbedaan yang lebih mencolok juga dari CNC milling yaitu akurasi, ketepatan yang lebih tinggi daripada CNC router. Nah, jadi ini ketepatannya lebih tinggi, akurasinya lebih tinggi dalam di CNC milling ini. Jadi bisa untuk membuat blok-blok mesin atau membuat semacam blok-blok logam seperti itu, spare part juga bisa. Nah, nomor 3, CNC lead atau CNC bubut. Nah, kita tahu mesin-mesin bubut ini sebelumnya yang pernah kita tahu kan itu bergeraknya masih manual. Jadi kalibrasi atau pengukuran jarak itu masih benar-benar manual. Nah, di CNC lead ini berbeda. CNC lead ini dia menggabungkan konsep CNC dan konsep bubut yang intinya itu nanti akan menjalankan suatu alat ini benar-benar otomatis dan dari program komputer. Jadi seperti bubut biasa, dia bisa membubut logam, bisa membubut plastik seperti itu, kayu. Jadi perbedaannya hanyalah otomasi pada perangkat ini atau komponen ini. Nah, bisa kita lihat ini bisa membubut plastik, bisa membubut logam, kayu. Nah, seperti itu. Jadi perbedaannya intinya hanyalah dari otomasi kontrol seperti itu. Ini dikontrol oleh komputer. Nomor 4, 3D printer atau printer 3 dimensi ya. Ini konsepnya sangatlah simpel sebenarnya, yaitu dengan cara memasukkan model atau desain dari komputer yang telah kita desain lalu memasukkannya ke dalam mesin 3D printer ini, lalu otomatis akan mencetaknya seperti desain yang telah kita desain di komputer. Nah, seperti itu. Jadi bahannya ini plastik. Jadi bahan dari 3D printer ini disebut filamen yang terbuat dari plastik ataupun komposit lainnya seperti itu. Nah, jadi kita bisa mendesain suatu barang untuk prototipe juga bisa, atau barang yang dibutuhkan lalu dicetak oleh mesin 3D printer tersebut. Nomor 5, injeksi plastik. Nah, ini juga sangatlah simpel konsep dari mesin injeksi plastik ini.
yaitu dari biji plastik atau dari butiran-butiran plastik yang dipanaskan lalu diinjeksikan ke dalam suatu cetakan. Kita bisa lihat cetakannya ini terbuat dari logam dan kita bisa mencetak semau kita, semisal kebutuhan kita apa, lalu kita mencetak sebuah cetakan yang lalu akan dipasangkan di mesin injeksi plastik ini dan lalu akan diinjeksikan plastik dan kita akan bisa mengetahui produk dari kebutuhan kita. Nah, ini juga bisa meningkatkan produktivitas serta keefisiensian waktu daripada kita menggunakan alat-alat konvensional seperti itu. Nomor 6, dua laser cutting. Nah, ini yaitu alat untuk memotong, menggrafir suatu benda non logam ya. Jadi bisa untuk memotong plastik, memotong akrilik, memotong kain, memotong kayu juga bisa. Jadi CO2 laser cutting ini memang bersumber pada CO2. Jadi dari gas CO2 ini akan menghasilkan laser yang nantinya bisa untuk memotong, menggrafir benda-benda yang tadi telah dijelaskan ya, seperti itu. Jadi semisal mempunyai usaha-usaha kain atau usaha kayu, mungkin bisa digunakan alat laser cutting ini sebagai pilihan. Nomor 7, laser cutting. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang CO2 laser cutting. Nah, ini fiber laser cutting. Jadi memang bisa untuk memotong logam atau memotong benda-benda yang tebal seperti itu. Dan dari namanya kita juga tahu fiber laser cutting ini menggunakan komponen gelombang fiber untuk menciptakan cahaya laser yang digunakan nantinya untuk memotong sebuah benda-benda keras ya, seperti besi. Nah, seperti ini. Jadi sangat bisa untuk meningkatkan keefisiensian waktu dan tenaga, dan kepresisiannya pun juga sudah otomatis terhitung oleh komputer. Jadi memang sebagai pilihan yang tepat juga untuk industri-industri kecil rumahan seperti itu. Nomor 8, yang terakhir ini yaitu laser engraver atau laser untuk menggrafir. Jadi kalau untuk benda-benda yang keras itu memang berbeda alatnya. Tadi sebelumnya kita menjelaskan tentang fiber laser cutting itu hanya untuk memotong. Nah, kalau ini laser engraver itu untuk dikhususkan untuk menggrafir suatu logam. Jadi bisa untuk menggrafir nama atau suatu merek di logam dengan kepresisian yang tinggi dan akurasi yang tinggi. Tidak seperti kita menggunakan alat-alat konvensional seperti itu sangatlah susah dan hasilnya pun tidak maksimal seperti laser engraver ini. Nah, bisa kita lihat sendiri itu untuk menggrafir suatu pisau ya. Pisau ini digrafir di ibaratnya cap logo seperti itu, bisa sangat presisi dan sangat mengunggulkan efisiensi waktu seperti itu. Nah, mungkin itu saja cukup dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam pengucapan ataupun pembuatan video ini. Jadi memang masih banyak lagi mesin-mesin produksi, mesin-mesin manufaktur yang belum kami bahas. Maka dari itu, semisal masih banyak pertanyaan dari teman-teman, dari warga sekitar, mohon ditanyakan ke kontak yang telah dicantumkan di layar. Seperti itu. Terima kasih banyak. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.